Dalam satu kalimat yang mengguncang, Iran kini tidak lagi sekadar membalas lewat rudal, ancamannya berubah jauh lebih brutal. Jika Amerika Serikat nekat menginjakkan kaki di tanah Iran, pasukan Amosid disebut hanya akan menjadi makanan hiu di Teluk Persia. Di saat yang sama, kapal induk USS Abraham Lincoln terus dipantau. AWACS Amerika diklaim dihancurkan, sementara serangan Israel ke media dan infrastruktur sipil. Iran mendorong konflik ini naik ke level yang jauh lebih berbahaya. Pertanyaannya bukan lagi apakah konflik akan meluas, tetapi apakah Washington benar-benar siap menghadapi perang total ketika darat, laut, udara, dan informasi terbakar dalam satu waktu bersamaan. تشغل نتيجة جزارة تحقيق وقطعه شدن ومفقود شدن متجاوزان ردرداشتو فرماندهان وسربازان Amerikai Khurak Hobi Berai Kosa Khalij Khawahad Shad. Perang ini kini bergerak ke fase yang jauh lebih berbahaya. Iran tidak lagi hanya bicara tentang balasan rudal, tetapi mulai mengirim ancaman yang menyentuh langsung kehormatan dan rasa aman. Amerika Serikat. Dalam pernyataan yang sangat keras, militer Iran memperingatkan bahwa jika Washington nekat melancarkan invasi darat, pasukan Amerika tidak akan menemukan kemenangan melainkan kubur. Bahkan bahasa yang dipakai sengaja dibuat sebrutal mungkin. Tentara, Amerika akan menjadi makanan hiu di Teluk. Kalimat itu bukan sekadar propaganda, tetapi pesan bahwa Teheran ingin perang ini dibaca sebagai jebakan. Maut bagi siapapun yang berpikir bisa menginjak tanah Iran tanpa membayar harga yang sangat mahal. Juru bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya, Letnan Kolonel Ibrahim Zulfikari, menegaskan bahwa ancaman Donald Trump soal operasi darat dan pendudukan sejumlah pulau di Teluk Persia tidak lebih dari mimpi kosong. Yang membuat pernyataan itu berat bukan hanya isinya, tetapi nada keyakinannya. Iran menyebut mereka sedang menghitung mundur menuju kehancuran pasukan Amerika jika langkah itu benar-benar diambil. Artinya, Teheran ingin terlihat bukan sebagai pihak yang panik, tetapi sebagai pihak yang siap, sabar, dan menunggu lawan dua kesalahan terbesar. Karena itu, Iran memperkuat posisi pertahanannya di titik-titik paling sensitif. Fokus diarahkan ke perbatasan barat daya dekat Irak, tempat basis-basis Amerika berada, serta ke kawasan tenggara dekat Selat Hormuz, jalur maritim yang menjadi salah satu urat nadi energi dunia. Langkah ini menunjukkan bahwa ancaman invasi tidak hanya dijawab dengan pidato, tetapi dengan kesiapan militer nyata. Iran memberi sinyal bahwa jika perang darat benar-benar datang, pasukan Amerika akan berhadapan dengan garis pertahanan yang sudah disiapkan. Zulfikari juga menyerang Trump secara personal, menyebutnya sebagai pembohong, terbesar di antara para pemimpin dunia dan sosok yang tidak bisa dipercaya. Dalam narasi Teheran, kepemimpinan seperti itulah yang membawa pasukan Amerika masuk ke rawa maut. Dari sudut pandang Iran, pasukan alaihissalam bahkan disebut sudah kehilangan rasa aman. Disebutkan bahwa banyak tentara Amerika meninggalkan basis-basis yang hancur dan bersembunyi di pusat-pusat sipil dan ekonomi di kawasan. Gambaran ini dibangun untuk mempermalukan Washington, pasukan yang datang dengan superioritas, justru berlindung di balik ruang sipil karena tak lagi percaya pada kekuatan pangkalan mereka sendiri. Di ancaman Iran juga bergerak ke laut. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Shahram Irani, secara terbuka memperingatkan USS Abraham Lincoln. Ia menyatakan bahwa jika kapal induk itu kembali masuk ke kawasan, Iran siap membalas. Dalam operasi sebelumnya, Angkatan Laut Iran disebut telah menargetkan kelompok kapal induk tersebut, termasuk USS Abraham Lincoln dan kapal perang pendampingnya. Ia bahkan mengklaim bahwa kemampuan rudal Iran telah memaksa pasukan Amerika terus mengubah posisi dan menjauh ratusan mil dari perairan teritorial Iran. Pernyataan itu menjadi lebih berat ketika dikaitkan dengan darah para martir Dena, kapal perang Iris. Dena yang kembali dari latihan multinasional di India disebut diserang pada 4 Maret di perairan internasional, menewaskan 84 personel Angkatan Laut Iran. Sejak itu, nama Dena menjadi simbol duka sekaligus alasan moral bagi pembalasan berikutnya. Ancaman terhadap Abraham Lincoln bukan sekadar peringatan taktis, tetapi janji balas dendam yang melekat pada emosi nasional Iran. Irani menyatakan bahwa jika kelompok kapal induk itu kembali masuk ke dalam jangkauan, Iran akan meluncurkan berbagai sistem rudal pantai ke laut dari sepanjang pantai Makran. Wilayah ini sangat strategis karena menghadap langsung ke perairan yang menjadi pintu masuk ke Teluk Persia. Iran juga menegaskan bahwa timur Selat Hormuz dan Teluk Oman berada di bawah kontrol penuh Angkatan Lautnya.
Pesan ini bersifat geopolitik. Siapa yang menguasai area itu berarti mengklaim pengaruh atas salah satu titik energi paling penting di dunia. Selain ancaman di laut, Iran juga mengangkat perang ke level baru, lewat klaim penghancuran pesawat pengintai dan Komando Udara Amerika. IRGC menyatakan telah menghancurkan pesawat Boeing E-3 Sentry, AWACS, milik Angkatan Udara Al-Asad di sebuah pangkalan di Arab Saudi. Jika benar, ini bukan pukulan biasa. AWACS bukan pesawat tempur biasa, ia adalah mata, telinga, dan pusat koordinasi udara. Dari platform ini, sebuah kekuatan memantau ancaman, mengatur pergerakan, dan menjaga kesadaran situasional. Menghancurkan AWACS berarti memukul salah satu simpul paling sensitif dalam jaringan komando modern Amerika. Iran juga mengklaim bahwa serangan gabungan rudal dan drone tersebut tidak hanya menghancurkan pesawat itu, tetapi juga merusak berat pesawat lain di sekitarnya. Gambar yang beredar disebut menunjukkan puing-puing, termasuk area radar AN/APY-2, bagian paling vital dari pesawat tersebut. Ini memberi kesan bahwa serangan dilakukan dengan presisi, bukan sekadar tembakan acak. Tidak berhenti di sana, Iran juga mengklaim telah menghancurkan gudang sistem anti-drone Ukraina di Dubai yang disebut mendukung pasukan Amerika. Disebutkan bahwa ada 21 warga Ukraina di lokasi tersebut dan nasib mereka belum diketahui. Klaim ini menunjukkan bahwa perang mulai menyentuh jaringan pendukung, bantuan teknologi, dan simpul logistik yang lebih luas. Di sisi lain, Israel juga meningkatkan serangan. Serangan udara menghantam kantor pusat Al-Alam TV di Teheran, merusak gedung, menghentikan siaran langsung, dan melukai sedikitnya 10 orang. Gambar dari lokasi menunjukkan kerusakan parah, kaca pecah, peralatan hancur, dan puing-puing berserakan. Targetnya adalah media, menandakan bahwa perang telah menjangkau jantung produksi informasi. Iran juga menyebut bahwa serangan sebelumnya menghantam kantor penyiaran nasional IRIB, merusak bangunan utama dan stasiun transmisi. Artinya, media dan telekomunikasi sipil kini mulai diperlakukan sebagai bagian dari medan perang. Ketika antena, pemancar, dan kantor berita menjadi sasaran, yang diserang bukan hanya bangunan, tetapi kemampuan sebuah negara untuk berbicara dan menyampaikan informasi. Iran kemudian membawa isu ini ke tingkat internasional. Duta mereka di Jenewa, Ali Bahreini, menuduh serangan terhadap infrastruktur telekomunikasi sipil sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi, regulasi ITU, dan hukum internasional. Ia menyerukan kecaman global dan bahkan penangguhan hak frekuensi bagi pihak agresor sampai mematuhi aturan internasional. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya bertarung di medan militer, tetapi juga di ruang hukum dan diplomasi. Jika seluruh perkembangan ini dirangkai, polanya menjadi jelas. Iran sedang mengirim satu pesan besar kepada Amerika dan sekutunya. Jika perang dibawa ke jalur ekstrim, Teheran siap melawannya di titik-titik paling sensitif. Mereka menyatakan siap menghadapi invasi darat, siap menyerang armada laut Amerika, mengklaim mampu menghancurkan mata pengawas udara lawan, dan menunjukkan bahwa simpul logistik kawasan pun bisa menjadi sasaran. Berbagai serangan Israel ke media dan telekomunikasi sipil di Teheran menunjukkan bahwa batas antara target militer dan sipil semakin kabur. Yang terlihat sekarang bukan lagi sekadar perang rudal. Ini adalah pertarungan yang menyentuh darat, laut, udara, logistik, media, dan telekomunikasi sekaligus. Jika situasi terus bergerak ke arah ini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling keras mengancam, tetapi siapa yang benar-benar siap bertahan ketika seluruh front terbuka pada saat yang sama. Dari cara Iran berbicara hari ini, mereka ingin dunia percaya bahwa jika Amerika melangkah lebih jauh, maka Teluk Persia, langit kawasan, dan seluruh jalur masuk ke medan perang akan berubah menjadi ruang yang sangat mahal. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।